Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah strategi pembelajaran PAI, yang mana ini adalah pertemuan ke-15 sebelum kita pekan depan akan menghadapi UAS ya. Di pekan-pekan sebelumnya tentunya kalian semua sudah mempelajari berbagai macam strategi pembelajaran dan juga mempelajari berbagai macam media pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara mengembangkan strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran dalam pembelajaran PA itu sendiri. Gitu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Oke, silahkan berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mata kuliah ini dimulai, saya ingin mengabsen dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir hari ini. Nadia Salsabila hadir. Nadia Ilma hadir. Alisa hadir. Siti Zahra hadir. Nala Rahma, Virgin, Nidaila, Rafa, Sikanur, Naila tidak hadir. Naila kemana? Sakit. Ada yang tahu sakit apa? Demam. Kita doakan semoga Naila cepat sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita memulai ke materi pada pagi hari ini, ada ice breaking untuk kita semua. Oke, bisa berdiri dulu semuanya. Berdiri. Silakan cari pasangan masing-masing. Oke, silakan cari pasangan masing-masing. Ya, kalau tidak ada sama saya juga. Oke, kita main ice breakingnya tentang ganjil genap. Ya, tentang ganjil genap. Silakan sekarang tentukan siapa yang ganjil, siapa yang genap. Oke, sudah ya. Oke, permainannya adalah saling berhadapan. Rafa membayangkan saja ya. Tugas kalian adalah ketika saya menyebutkan angka, misalnya saya menyebutkan angka ganjil, maka tugasnya adalah yang genap menangkap tangannya. Ya, kalau nggak ketangkap ya berarti berhasil. Kalau saya menyebutkan angka genap berarti ganjil yang harus. Oke. Bisa dipahami semuanya? Oke. Ya, gini semua. Tangannya begini. Mau salaman tapi nggak kena. Salaman nggak kena. Oke. Oke, sudah siap? Oke, coba konsentrasi dulu. Konsentrasi. Oke, siap ya. 10. Belum kan berarti, ulangnya lagi. Yang ketangkap bilang ya. Oke. Sudah bisa dipahami ya? Oke. Udah belum? Masih diskusi. Tunggu. Oke. Sudah. Oke, silakan maju ke depan. Siapa yang ketangkap? Oh, oke. Yang lainnya silakan duduk. Oke. Yang lainnya silakan duduk. Silakan. Siapa namanya? Zahra. Oke, Zahra. Hari ini kan kita akan membahas tentang pengembangan model strategi dan media. Menurut Zahra, pelajaran PA itu penting apa enggak? Penting. Kenapa? Karena bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. PAI-nya. Terus mengembangkan strategi dalam pembelajaran PAI di kelas, mengembangkan media ajar itu penting apa enggak? Penting. Kenapa? Buat ngajar kita, kalau kita ngajar Supaya mengajarnya lebih inovatif. Oke, terima kasih Zara. Silakan kembali tepuk tangan kita semua. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama diharapkan setelah pertemuan hari ini
mahasiswa atau kalian gitu ya itu bisa menjelaskan bagaimana sih gitu ya apa yang dimaksud dengan pengembangan strategi pembelajaran. Lalu bisa menjelaskan juga bagaimana pengembangan media pembelajaran gitu ya. Selanjutnya tujuan yang kedua adalah mampu menganalisis gitu ya, menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi dalam pembelajaran PAI yang berkaitan dengan strategi serta media gitu ya. Dan yang ketiga adalah diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, pertemuan ini kalian bisa merancang bagaimana cara mengembangkan strategi pembelajaran serta media pembelajaran khususnya dalam pembelajaran PAI. Oke, tadi sebenarnya sudah disebutkan ya sama Zahra, sama teman-teman yang lainnya, kenapa sih PAI itu penting gitu ya. Pentingnya PAI dalam pembelajaran itu apa? Tadi kata Zahra benar banget. Karena PAI itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada barcode ya. Kalian bisa scan barcode ini. Itu nanti akan ada modul strategi pembelajaran yang sudah saya sampaikan di awal ya, berkaitan dengan materi kita pada hari ini sebagai rujukan dalam pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran PAI tentu kita akan menemukan berbagai macam tantangan ya. Apa saja yang akan kita temukan? Yang pertama, penggunaan teknologi yang tepat dan relevan. Sekarang perkembangan zaman itu semakin pesat ya kan, dan guru-guru PAI anak-anak itu sudah harus bersahabat dengan teknologi. Maka nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan strategi yang zaman dulu misalnya, atau kita mengandalkan media pembelajaran yang sudah lampau misalnya gitu ya. Nah, tugas kita adalah ini, mengembangkan strategi dan media yang ada sesuai dengan teknologi yang tepat serta relevan dengan zaman sekarang. Yang kedua adalah integrasi nilai Islam dengan kehidupan siswa. Jadi diharapkan siswa itu bukan hanya paham tentang agama Islam, nanti kalian jadi calon guru PAI kan ya, tapi juga mengaplikasikan dan juga paham gitu ya terkait dengan teknologi. Dan yang ketiga, pembentukan lingkungan belajar yang kondusif. Kira-kira ketika seorang guru PAI ketika mengajar di kelas memanfaatkan strategi yang ada, memanfaatkan media yang ada, kira-kira pembelajaran di kelas akan kondusif kah? Kondusif kalau gurunya itu tepat gitu ya dalam memilih strategi yang benar dan juga bisa memilih media yang benar. Lalu bagaimana relevansinya pengembangan strategi pembelajaran dalam pendidikan Islam? Nah, ketika seorang guru PAI itu gitu ya bisa mengembangkan strategi pembelajaran di dalam kelas gitu ya, serta bisa mengembangkan media ajarnya gitu ya, apa yang akan terjadi? Yang pertama adalah bisa meningkatkan minat gitu ya. Jadi ketika kita nih calon guru PAI kalian gitu ya, nanti ketika jadi guru pendidikan agama Islam bisa tepat memilih strategi yang benar, media yang benar, bahkan lebih dari itu bisa mengembangkan strategi yang ada atau media yang ada gitu ya. Nah, itu bisa meningkatkan minat siswa. Kira-kira nih kalau misalnya setiap materi itu medianya berbeda atau strateginya berbeda, itu akan membuat anak jadi bersemangat nggak? Semangat. Anak akan menjadi apa? Ingin tahunya, rasa ingin tahunya pasti tinggi. Besok mau pelajaran PAI ini, kira-kira Bu guru atau Pak Guru mau pakai strategi apa ya? Mau belajar gimana ya gitu ya? Mau pakai media apa ya? Seperti itu. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap materi keagamaan. Nah ini ya, jadi ketika kalian menjadi guru nanti, anak-anak itu bukan hanya sekedar semangat dalam mengikuti pembelajaran, tapi kalau kalian menggunakan strategi dan media yang tepat gitu ya, itu akan meningkatkan pemahaman. Anak-anak kalau sudah suka dengan satu hal, itu biasanya akan paham dan semangat, ya kan? Yang ketiga, perubahan positif dalam perilaku dan sikap. Nah, ini gitu ya goalsnya. Jadi ketika anak itu mulai minat, mulai bersemangat dalam mengikuti pembelajaran PAI gitu ya, paham apa yang dia pelajari, endingnya adalah dia bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh pengembangan model strategi pembelajaran dan juga media. Di sini kalau kalian bisa barcode ya, ini modul ajar strategi pembelajaran PAI-nya. Di sini sudah saya sebutkan ada berbagai macam model pembelajaran gitu ya. Yang pertama adalah ada ABI.
Model AB ini apa? Yaitu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah analisis gitu ya, desain atau perancangan. Yang ketiga adalah development, pengembangan, dan yang keempat adalah implementasi. Oke, model yang terakhir adalah 4D. Ini juga adalah singkatan. 4D apa aja? Define, design, develop, disseminate. Oke. Apa define? Yaitu pendefinisian. Mendefinisikan kira-kira kebutuhan peserta didik itu di kelas seperti apa. Kira-kira kebutuhan materi ajar kita itu apa, gitu ya. Dan yang kedua adalah desain. Ketika sudah menganalisis kebutuhannya apa, baru dirancang. Mau menggunakan strategi apa, atau mau mengembangkan strategi seperti apa, gitu ya. Mau mengembangkan media ajar seperti apa. Dan yang terakhir adalah develop, yaitu pengembangan. Dan yang terakhir adalah penyebaran, gitu ya. Penyebaran di sini nanti bisa. Jadi kalau misalnya kalian nih calon-calon guru PAI mau membuat media ajar, lalu mau sekalian divalidasi apakah media ajar tersebut layak atau tidak, gitu. Ada beberapa tahapan, yaitu juga sudah ada materinya di modul ajar ya. Saya ringkas itu. Salah satunya adalah dengan validasi. Validasi itu bisa validasi ahli, gitu ya. Atau kalian bisa menerapkan media ajar tersebut, lalu membuat angket, lalu dicek gitu ya, apakah valid atau tidak, kira-kira layak atau tidak untuk digunakan. Tuh, ya. Oke, next. Oke, ada 5 perspektif gitu ya dalam pengembangan strategi dan media ajar dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, media sebagai teknologi. Yang kedua, media sebagai alat tutor atau guru. Kalau sekarang itu ya, guru itu nggak harus ngajar di kelas, benar nggak? Iya, gitu ya. Kenapa dikatakan di sini media sebagai alat atau tutor? Karena banyak juga yang mengajar itu hanya dengan menonton video, benar. Ya. Selanjutnya, media sebagai agen sosialisasi. Kalau kita di sini ada yang namanya Edlink ya. Ya, Edlink itu kan bisa menjadi alat sosialisasi gitu ya, antara dosen dan juga mahasiswa gitu ya. Ketika dosen memberikan tugas, itu bisa melalui sistem e-system gitu ya. Kalian juga mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas seperti itu. Dan mungkin itu juga akan diterapkan juga di sekolah-sekolah setingkat SD, SMP, SMA seperti itu. Nah, selanjutnya media sebagai motivasi belajar gitu ya. Dan yang terakhir, media sebagai alat mental untuk berpikir dan memecahkan permasalahan. Jadi sebenarnya media ajar itu membantu banget seorang guru dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Contohnya seperti apa? Ketika ada anak yang kesulitan belajar, gitu ya, kita nggak boleh mendiagnosis, wah ini anak kayaknya susah banget tuh buat belajar. Kita perlu menganalisis dulu apakah apa penyebab yang membuat dia sulit untuk menangkap materi yang kita sampaikan. Bisa jadi selama ini guru tersebut hanya menggunakan media ajar yang sifatnya adalah visual, sedangkan gaya belajarnya adalah audio, gitu ya. Jadi sulit menangkapnya. Jadi sebenarnya media itu adalah alat untuk memecahkan suatu permasalahan di kelas. Oke, sebelum kita ke tahap diskusi, ada yang mau ditanyakan terkait mata kuliah hari ini yang saya jelaskan? Ada? Sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, silakan kalian membentuk suatu kelompok, 4 kelompok, berarti ada yang 2 dan 3, gitu ya. 4 kelompok. Di sini ada kasus, gitu ya. Nanti kalian silakan dibuka dulu ini games diskusi wall ya. Sudah ditentukan kelompoknya ya. Sudah di-scan tadi ya? Akan tampilannya seperti ini, betul? Oke. Di sini saya ada 4 kotak ya. 4 kotak ini nanti setiap kotak itu ada studi kasus yang perlu kalian pecahkan permasalahannya, gitu ya. Oke. Saya beri kesempatan dulu kelompok 2. Mau pilih kotak yang nomor berapa? Nomor
Nomor 2, oke kita buka. Pembelajaran PAI sudah menggunakan PowerPoint, tetapi peserta didik tetap pasif dan kurang diskusi. Gitu ya, itu permasalahannya. Gitu ya, ingat studi kasusnya? Oke, selanjutnya kelompok 1. Nomor 4, kita buka. Nomor 4 apa isinya? Ada studi kasusnya adalah guru PAI ingin peserta didik membuat produk kampanye digital. Tentang apa? Tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Kelompok 4, nomor berapa? 3. Oke. Peserta didik kurang aktif saat pembelajaran materi akhlak. Guru ingin membuat pembelajaran lebih partisipatif menggunakan media digital. Yang terakhir adalah kelompok 3. Sisa 1 kotak ya. Oke, kita buka kotak nomor 1. Apa guysnya di sini? Peserta didik? Informasi keagamaan dari media sosial. Ya, tetapi Mampu memilah informasi yang benar. ya, oke. Kalau sudah, silakan kalian scan di bagian lembar kerja. Apa yang perlu didiskusikan? Yang pertama tugas kalian adalah mengidentifikasi masalah. Sudah ada masalahnya, kira-kira penyebab masalah tersebut itu apa? Gitu ya. Oh, mungkin karena tidak mengembangkan strateginya, gitu ya, atau tidak mengembangkan medianya, atau penggunaan medianya masih belum maksimal dan lain sebagainya. Silakan tentukan identifikasi masalahnya. Nah, setelah itu kalian merancang solusi. Gitu ya, kalau sudah diidentifikasi masalahnya, kalian merancang solusi. Kira-kira solusinya harus seperti apa? Dan berikan alasannya, kenapa solusinya seperti itu. Lalu, menurut kalian, kalau solusi itu diterapkan dalam pembelajaran PAI, itu kelebihan dan kekurangannya itu apa? Bisa dipahami? Nah, nanti terakhir, setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok yang lain merefleksi, bisa berpendapat, memberikan masukan, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Oke, saya beri waktu diskusinya sekitar 15 menit ya. Silakan dimulai diskusinya. Oke, sudah didiskusikan dengan kelompok masing-masing? Sudah. Oke, sekarang saya minta kelompok yang siap maju pertama untuk menjelaskan. Oke, silakan. Kelompok 3 ya? Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma dan nama saya Caca. Kami dari kelompok 3. Ya. Ini Permasalahannya apa dulu? jadi permasalahannya peserta didik ini belum mampu menyaring mana yang benar atau mana yang salah dari informasi yang dia terima Di media sosial. Ya, jadi permasalahan adalah ada peserta didik itu belum mampu memfilter informasi keagamaan di media sosial, gitu ya. Oke, kira-kira solusi identifikasi masalahnya dulu karena apa? karena kurangnya literasi digital, sehingga masih sulit untuk memilah dan memilihnya. Oke. Nah, penggunaan medianya, Ya. peserta didik menerima informasi tersebut dari media sosial Oke. Lalu solusi yang ditawarkan adalah dengan literasi digital. menerapkan literasi digital. Mengajarkan cara memeriksa kebenaran informasi dari media yang mereka. Tabayun dan memverifikasi gitu ya, apakah benar apa tidak. Lalu Untuk kelebihan itu melatih berpikir kritis, namun kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lama. oke, kelebihannya itu adalah peserta didik mampu melatih untuk bisa berpikir kritis, betul sekali. Dan kelemahannya tapi membutuhkan waktu, betul sekali. Oke, dari kelompok yang lain ada yang memberikan refleksi dari penjelasan kelompok 3? Oke, kelompok 2? Oh gitu, berarti cara supaya tidak terpengaruh informasi yang tidak benar. Kira-kira bagaimana caranya kelompok 3? Dengan literasi digital tadi. Oke, silakan duduk kelompok 3, kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 2 tadi yang sudah memberikan refleksinya, gitu ya. Oke, kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah, gitu ya, pengembangan dari strategi dan media pembelajaran yang efektif itu terletak pada ketepatan memadukan antara model pembelajaran. Masih ingat ya di awal-awal gitu ya, saya sudah menjelaskan apa yang disebut dengan model, strategi, dan media.
Kalau kita berbicara tentang model pembelajaran, itu berarti dalamnya sudah ada strategi dan sudah ada media. Jadi bagaimana seorang guru itu bisa menganalisis kebutuhan di kelas gitu ya, bisa merancang kira-kira strategi pembelajaran apa yang perlu diterapkan, media ajar yang mau dipakai, disesuaikan juga dengan kebutuhan peserta didik dan juga materi ajarnya, maka gitu ya, itu bisa menjadi modal awal seorang guru PA itu bisa mengembangkan strategi dan media ajar, seperti itu. Oke, dari pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Tidak ada? Sudah paham? Alhamdulillah. Baik, kalau misalnya sudah paham, mari kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada perkataan dan sikap saya yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.